Itu. Jadi mereka ketika fakultas lain datang ke kita kemudian melihat itu, wah Masya Allah sekali ini gitu. Santri tenanan gitu ya. Dan sangat mirisnya ketika sebenarnya mahasiswa ini pada masa-masa mereka itu kritis ya. Kritis dalam suatu hal. Ketika mereka itu mudah didoktrin pada ajaran Islam yang salah, itu menjadi permasalahan sendiri. Bukan hanya masalah pribadi mereka tapi pada umat gitu ya. Halo Sobat FST, selamat datang di Sai Talk. Jadi yang belum tahu nih, Sai Talk merupakan podcast di mana nanti kita akan membahas serba-serbi yang ada di FST. Mulai dari orangnya, dosennya, gedungnya, staf-stafnya, dan kegiatannya yang dan lain-lain. Oke, kami sekarang bersama bintang tamu spesial nih. Gak tahu nih kenapa kita kok hari ini pakai putih-putih ya? Ya mungkin vibes-nya karena vibes-nya bulan-bulan suci ya. Bulan suci. Ya. Kita ini yang belum tahu nih, jadi syutingnya nih lagi bulan Ramadan nih. Jadi kita pakainya yang putih-putih dan juga apa yang akan kita bahas saat ini adalah ngalap barokah sambil ngeles. Masya Allah. Gimana tuh? Berat. Ngalap barokah, cari barokah tapi sambil ngelab juga di laboratorium kayak gitu. Bisa. Nah, mungkin perkenalan dulu nggak sih? Mungkin aku dulu nih, dulu deh yang perkenalan. Oke, namaku Pradyan Adli, biasa dipanggil Pra, dari Teknik Lingkungan Angkatan 21. Di sini aku dari BEM FST, baik jadi Medinfo yang akan membawakan alur podcast pada siang hari ini. Dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh nama saya Nanda dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Di sini saya sebagai Ketua JIM Angkatan 2023. Ketua JIM 2023. Ketua JIM 2023. Ya. Ketua JIM itu apa ya kalau boleh tahu? Langsung ini. JIM apa? Jadi JIM itu merupakan singkatan dari Jamaah Intelektual Mahasiswa Muslim, yang mana JIM itu merupakan organisasi di FST yang berada di bawah naungan BEM itu sendiri. Jadi JIM itu statusnya sebagai BSO, Mas. BSO itu Badan Semi Otonom. Badan Semi Otonom. Ya. Oke. Berarti kan Jamaah Intelektual Mahasiswa Muslim. Ya. Berarti di FST ini ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang kayak berbau Islami gitu, apa kayak ngaji atau ceramah gitu, ada nggak sih? FST ngadain nggak sih? Tentu banyak ya. Jadi kegiatan Islami di FST ini terbilang sangat terkenal ya di fakultas-fakultas lain juga di UNER, karena SDM-nya sendiri itu banyak yang minat ya, dan banyak yang mengikuti kegiatan di FST. Salah satunya kegiatannya ada yang namanya Khataman Al-Quran ya, Khataman Al-Quran. Besok akan kita adakan juga terbuka untuk mahasiswa FST, tidak hanya untuk pengurus JIM. Jadi kita adakan Khataman Al-Quran 1 bulan sekali. Kemudian selain itu juga di bulan suci Ramadan ini kita adakan kajian keislaman ya, yang mana kemarin sudah dilaksanakan di masjid kita, Masjidul Albab. Dan juga ada kegiatan bagi-bagi takjil ya, bagi-bagi takjil baik itu di FST sendiri ataupun bagi-bagi takjil di Yayasan Yatim Piatu gitu. Ada juga bagi-bagi takjil di jalan-jalan gitu ya. Takjil on the road namanya ya. Ya, itu juga kita kegiatan tidak hanya JIM itu sendiri tapi juga berkolaborasi dengan BEM dan juga Himaki. Gitu. Selain itu ada juga kegiatan mengaji. Mungkin kita adakan juga besok insya Allah rutin setiap minggu. Setiap minggu ada pengajian di Kamis sore insya Allah ya, Kamis sore di Masjidul Albab itu sendiri. Itu sedikit kegiatan yang mungkin rutin gitu ya. Kalau kegiatan yang eventual mungkin kegiatan terbesar kita itu adalah ISEF, Mas. ISEF ya. Apa itu? ISEF itu singkatan dari Islamic Science and Technology Fair. Yaitu merupakan kegiatan perlombaan di mana kita itu mengadakan perlombaan untuk SMA, SMA sederajat, untuk mahasiswa juga dan juga untuk umum di perlombaan bidang keislaman gitu. Yang tingkatnya itu udah nasional, Mas. Nasional. Iya, sudah nasional. Dan kemarin alhamdulillah sudah berjalan ya offline, dan itu mungkin terbilang bagus karena salah satu kegiatan besar offline terselenggara itu adalah ISEF gitu di UNER itu sendiri. Di UNER sendiri. Bahkan di UNER. Iya. Wow, oke. Setelah sekian lama online karena pandemi, kemudian ISEF sukses melaksanakan kegiatan offline lancar. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi atau? Ya, untuk kegiatannya mungkin kurang lebih seperti itu sih. Dan khusus kegiatan kemusliman juga sendiri ada. Jadi kajian kemusliman itu sendiri ada dilaksanakan hari Jumat biasanya ya, pada saat
ikhwan ini Jumatan gitu. Jadi ngambil waktu ketika ikhwan Jumatan mereka memakai Masjidul Albab untuk kegiatan kajian kemuslimahan. Gitu. Selain itu kami juga mempunyai mungkin seperti sekalian ya. Jadi kita punya ada 6 departemen dan 1 biro gitu Mas. Departemennya itu ada di GIM ada departemen syiar, keilmuan, kaderisasi, kemudian ada departemen PBA ya. PBA, ada departemen kemuslimahan tadi, kemudian departemen Jarmed, jaringan dan media, dan 1 bironya apa biro BUMJ namanya, biro usaha milik GIM ya, mirip-mirip BUMN gitulah ya, tapi ini punya GIM sendiri untuk kita bisa berwirausaha gitu. Oke, tadi kalau aku nggak salah dengar ada bidang kemuslimahan. Berarti khusus muslimah. Nah, urgensinya apa tuh kira-kira? Kenapa kok nggak ada yang keakhwatan gitu? Nggak ada. Kenapa tuh? Karena perempuan itu istimewa Mas. Perempuan itu istimewa ya. Jadi sesuai dengan apa ya standarnya SKI ya. Kami itu namanya SKI ya. SKI di setiap fakultas itu pasti punya kemuslimahan, rata-rata begitu ya. Bahkan nggak cuma di UNER tapi di luar UNER juga punya kemuslimahan. Yang mana mereka itu kita begini, generasi penerus bangsa itu juga bergantung kepada seorang ibu gitu. Nah itu makanya istri ibu itu kan jadi kita mendidik muslimah yang sesuai dengan ajaran Islam gitu. Dan kan kita tahu ya sekarang sangat banyak namanya pergaulan bebas dan lain sebagainya, itu pada awal mulanya adalah muslimah itu sendiri gitu ya. Jadi kita menjaga mereka agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif gitu. Oke. Berarti di FST, di gedungnya FST ini ada kayak masjidnya gitu, musolanya. Ada. Yang nanti Ulul apa? Ulul Albab namanya. Iya. Oke. Tapi FYI ini kita lagi di Ulul Asmi. Jadi ini masjid yang ada di kampus C. Nah, bukan di FST ya. Jadi di FST ada lagi, gak kalah bagus. Iya, gak kalah bagus. Siap. Kemudian gini nih. Apa ya? Karena kan kita itu sebenarnya kan udah mahasiswa gitu loh. Kita tuh udah independen nih sebenarnya. Ya kalau kita SD, SMP, SMA kita masih ada ajaran-ajaran keagamaan, ajaran di makhluk keagamaan gitu. Sementara kita kan hitungannya apa ya? Udah gede, udah mandiri. Nah, urgensinya apa sih di FST ini? Kenapa kok masih ada pengajaran keislaman seperti itu? Padahal kan anak-anak juga pasti pada laplak sendiri, pada punya independensi sendiri, kemandirian sendiri gitu. Gimana menurut mungkin ini pendapat pribadi ya. Mohon maaf kalau mungkin kurang tepat. Jadi kegiatan keislaman atau mungkin kita tahulah kita kembali kepada standar mahasiswa itu sendiri. Apakah semua mahasiswa itu sudah mahasiswa muslim itu sudah layak dikatakan lancar membaca Al-Quran misalnya, ya satu itu. Kemudian apakah mereka pengetahuan mereka tentang agama itu sudah cukup untuk umur mereka yang sudah menapaki jenjang mahasiswa, yang mana biasanya rata-rata setelah mahasiswa kan ada yang nikah, ada yang mencari kerja ya. Dan agama ini tidak bisa dipisahkan dari segala hal, karena kita itu hamba Allah ya, ciptaan, makhluk ya. Kholiknya itu Allah gitu. Jadi kita tidak bisa terlepas dari apapun itu, dari agama kita itu sendiri. Jadi itu salah satu urgensinya. Kemudian adanya organisasi ini itu merupakan wadah bagi mereka-mereka yang sama-sama ingin berjuang dalam kegiatan dakwah. Sebenarnya itu puncak dari kegiatan kita adalah kegiatan dakwah. Ya. Dakwah di sini tidak bisa diartikan sesempit itu ya. Apakah kita harus ceramah kepada orang? Tidak. Tapi dakwah itu banyak caranya. Salah satunya ketika kita ingin mengadakan khataman misalnya tadi ya. Kemudian orang lain melihatnya. Mereka kemudian tertarik dan mereka mengikuti, itu adalah salah satu cara dakwah. Salah satu bentuk dakwah. Sama juga ketika tadi kita adakan ISEF misalnya. Kita di kegiatan ISEF itu panitianya tidak hanya mempersiapkan perlombaannya bagaimana berjalan, bagaimana sesuai rencana gitu, tapi mereka juga diajak untuk beramal, Mas. Jadi ketika mereka mengikuti kepanitiaan ISEF ya, itu mereka diajak untuk bersama-sama kita membaca Al-Quran dan mengangkat tirakat untuk acara kita agar acara kita bisa sukses. Kemudian kita juga melakukan sedekah, di mana kita sedikitnya ini ya tidak bisa melupakan rezeki itu dari Allah gitu. Kita masih butuhkan uang sekian juta mungkin ya, tapi dari kebutuhan kita yang belum terpenuhi, kita juga tidak melupakan kalau kita itu bisa bersedekah. Dari situlah kemudian kegiatan kita bisa berjalan. Kemudian juga tidak terlepas dari campur tangannya Allah, pasti itu. Pasti gitu.
Jadi apa ya, kayak urgensinya kalau mahasiswa tuh masih perlu belajar Islam, belajar agama tuh, karena justru kita nih udah mahasiswa, udah hampir bakal terjun ke kehidupan nyata. Nyata ya. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan keagamaan, spiritual kita, nah itu kan juga bakal bahaya juga, gak cuma buat diri sendiri, tapi kan juga buat orang lain, buat umat gitu. Betul. Dan sangat mirisnya ketika sebenarnya mahasiswa ini pada masa-masa mereka itu kritis ya, kritis dalam suatu hal. Ketika mereka itu mudah didoktrin pada ajaran Islam yang salah, itu menjadi permasalahan sendiri, bukan hanya masalah pribadi mereka tapi pada umat gitu ya. Kita tahulah mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun lalu ada yang terjadi namanya pengeboman gereja dan lain-lain. Itu adalah salah satu Islam yang tidak moderat ya. Mereka lebih condong ke kanan atau condong ke kiri, kemudian mereka berasumsi bahwa jihad itu perlu seperti itu caranya. Padahal sebenarnya Islam tidak seperti itu ya. Bahkan Nabi Muhammad aja berdakwah itu pelan-pelan, tidak langsung ya dengan cara-cara yang kasar ya. Ada caranya. Kemudian di samping itu untuk mengendalikan itu ya, kita juga punya pembina Mas. Jadi selain kita ada organisasi ya, supaya kita berjalan lurus, benar-benar lurus ya. Kita punya pembina yang alhamdulillah bisa kita pegang ya. Jadi apa yang beliau katakan kita manut gitu ya. Dia rata-rata itu mungkin ya, jadi mungkin sedikit ya. Saya ini santri gitu ya Mas. Saya itu santri, jadi namanya santri itu sami'na wa ata'na kepada seorang kiai, guru, ustadz gitu ya. Sama, kita juga punya pembina, jadi kami sami'na wa ata'na, apa yang beliau ucapkan kami ikut. Selama itu dalam otak kita juga tidak ada problematik ya, tidak ada yang ini salah gitu ya. Kami kritis, itu bukan suatu hal yang mendatangkan mudarat. Iya betul, semuanya hal yang salah gitu. Iya. Jadi kami mengikuti agar kami juga berjalan sesuai dengan jalur yang ada, yang bagus gitu. Ya, itu sih tadi kayak apa ya? Bener sih, karena kita kan mahasiswa. Kadang kita tuh kritis, tapi terlalu kritis. Ya. Kita tuh terlalu menggebu-gebu gitu sampai akhirnya ya kayak tadi kita belajar Islam entah terlalu semangat atau salah belajarnya bagaimana. Itu akhirnya kan ada jadi ekstrim ya. Nah, itu yang tentunya bahaya buat umat kita, ya, buat umat, buat bangsa seperti itu. Oke, nah mungkin ini sih aku mau nanya. Tadi kan Nanda santri ya? Iya. Santri berarti alumni pondok. Iya, alumni pondok dan sedang menjalani di pondok juga. Oh, sedang menjalani di pondok juga. Mau tanya sih ini, kalau alumni pondok-pondok gitu yang di FST ada nggak sih? Sebenarnya tidak perlu ditanyakan ya. Jadi ada stigma yang mengatakan bahwa ini dari dulu ya, tidak tahu siapa yang mengawali. FST itu adalah Fakultas Santri Tenanan. Fakultas Santri Tenanan. Iya. Santri tenan. Iya, itu yang membuat statement saya tidak tahu siapa, tapi sudah sangat masyhur di telinga anak-anak SKI ya, di UNER gitu sendiri. Dan sebelum FST kan namanya FMIPA gitu ya Mas. Pahnya itu pesantren gitu. Ada yang mata gitu, tapi ya sudahlah ya. Itu namanya pandangan orang terhadap FST. Karena apa? Karena mungkin salah satunya dosen-dosen FST itu juga banyak yang terjun dalam kegiatan keislaman gitu ya. Jadi ustaz, jadi semacam itu ya. Kemudian setiap duhur itu di FST di Albab itu setelah sholat duhur itu ada ceramah kultum lah yang namanya. Dari dosen-dosen itu sendiri. Dari dosen-dosen sendiri. Mereka menggilir jadwal kultumnya 1 minggu gitu ya. Setiap hari itu. Setiap hari, setiap sholat duhur. Ulul Albab ya, weekdays tentunya ya. Jadi weekend kan nggak ada. Itu jadi mereka ketika fakultas lain datang ke kita kemudian melihat itu, wah masya Allah sekali ini fakultas gitu santri tenanan gitu ya. Kalau mungkin beberapa orang yang saya temu dan mereka santri itu juga nggak sedikit Mas, nggak sedikit. Bahkan bisa dibilang mereka yang santri kemudian terjun di masuk ke dalam Fakultas Sains dan Teknologi itu adalah mereka yang aktif gitu Mas. Rata-rata itu aktif berorganisasi, kemudian aktif juga akademiknya juga. Rata-rata begitu yang saya temukan. Jadi balik ke pertanyaan aku tadi sih, sebenarnya kan kalau mungkin bagi adik-adik di luar sana yang masih menjalani pondok gitu. Nah, itu mau masuk ke FST tapi kayak mungkin takut nanti pergaulannya beda dari pondok, atau mungkin nanti aku nginepnya di mana. Nah, itu gimana tuh menurut Ananda yang juga sebagai santri gitu? Jadi namanya gimana tuh? Pertama kali saya mendengar ya, saya diterima di Universitas Airlangga gitu kan. Tidak ada
basis Islamnya begitulah ya. Kita bukan UIN, kita bukan IAIN gitu ya, tapi kita adalah Universitas Airlangga yang mana negeri dan tidak ada embel-embel Islam gitu ya. Kemudian satu saat saya suan kepada guru saya menanyakan apakah saya boleh gitu ya melanjutkan kuliah, kemudian bagaimana gitu ya. Pesannya guru saya, kiai saya itu cuma satu, bunyai saya cuma satu. Wesley, kamu lanjut gak apa-apa, tapi usahakan kalau bisa sambil lanjutin mondoknya. Nah, gitulah akhirnya dari situ saya mencari alumni sekolah saya yang juga lulus di masuk di UNER. Di UNER ya. Kemudian saya tanyakan apakah ada pondok di sekitar situ, Mas? Ada jawabannya ya. Kemudian saya diperkenalkan dengan salah satu pondoknya namanya Pesantren Mahasiswa Baitul Hikmah. Itu ada di Gubeng di kampus B. Dan kalau teman-teman tahu juga ada yang baru PESMA, Pesantren Mahasiswa yang baru di kampus C, ada di belakang kampus C namanya PESMA lupa ya Mas. Kemudian ya ada lagi PESMA, saya dengar teman saya ikut di sana, ada PESMA Biatikal Khair juga. Itu salah satu yang saya dengar. Kemudian insya Allah jangan ragu untuk teman-teman ingin nginep di mana. Kemudian kalau misalnya takut kalau ngekos ya seperti ini seperti itu, jangan takut, bisa hubungi saya ya. untuk cari informasinya maksudnya. Di IG-nya juga ada, nanti bisa dicari ya. Kemudian untuk perkuliahan sendiri ya, perkuliahan sendiri jangan takut, karena kan tadi sudah dipilih ada namanya JIM, Jamaah Intelektual Mahasiswa Muslim. Itu di FST. Dan kemudian kalau misal di fakultas saya juga ada. Jadi bagaimana teman-teman itu mencari lingkungan yang baik itu jadi kunci. Teman-teman akan menjadi seperti apa di sana gitu. Karena lingkungan itu mengaruhi. Ada satu makalah mungkin ini syair ya Mas. Bunyinya begini. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi ya. Jangan tanya siapa orangnya, tanya kumpulannya. Karena orang itu bakal terpengaruh dengan siapa yang dikumpulin gitu. Siapa yang suka sama dia, bergabung sama dia gitu ya. Circle-nya dia itu siapa begitu pada intinya. Karena ibaratlah kita bergabung sama orang yang jual minyak wangi deket-deketan. Ya kita akan lama-lama kita ikut mampu wangi gitu ya. Sama kalau kita ikut orang yang soleh, kita akan ikut juga di sana. Meskipun kita tuh belum seberapa, iman kita belum seberapa, bisa bahkan kita kuliah sambil meningkatkan iman itu sangat bisa gitu. Jadi kuncinya monggo ikut SKI ya, monggo ikut lingkungan-lingkungan yang baik. Ada UKMKI juga ya. UKMKI itu adalah tingkat tingkat univnya kita ya. Itu juga kita saling berkoordinasi. Setiap SKI kemudian UKMKI mengadakan suatu kegiatan itu sudah biasa. Jadi carilah lingkungan yang baik gitu aja sih kuncinya. Jadi kayak ya pastilah di FST itu juga ada lah teman-teman yang dari pondok, teman-teman yang bikin circle, tapi circle yang ke arah kebaikan, ke arah keimanan, nambah keimanan, saling nambah keimanan. Karena kan juga ada program-programnya nih di Masjid Ulul Albab, Ulul Albab. Tiap minggu ada ngaji, tiap hari ada pengajian dari dosen bahkan. Oke, wow, menarik sekali ya. Jadi teman-teman, apalagi teman-teman yang dari pondok yang masih minder atau takut, tidak usah takut, tidak usah jangan usah khawatir gitu ya, karena di FST itu juga kita tuh ada perkumpulan kayak organisasi JIN gitu tadi itu untuk bagi kalian yang masih ingin mempertahankan keislamannya. Jadi kayak jangan takut gitu loh, kayak kuliah nanti aku berbulan bebas atau segala macam. Jangan takut karena di FST juga udah ada bimbingan spiritual, bimbingan keislaman seperti itu. Oke. Nah mungkin dari rekan-rekan di FST itu ada kayak prestasi nggak sih di keislaman? Mungkin ada yang tahfidzul Quran atau hafiz atau gimana, ada nggak? Iya. Rekan-rekan. Yang saya tahu ya, jadi di UNER itu juga ada UKMTQ ya. Unit kegiatan mahasiswa tahfidzul Quran. Ada UKM-SR juga, UKM unit kegiatan mahasiswa seni religi. Nah, di mana kedua UKM itu beberapa anak FST itu ikut gitu. Jadi anak FST itu juga beberapa saya tahu ada yang hafid juga, kemudian mendapatkan beasiswa ya. Jadi di UNER itu ada beasiswa ya, karena dia hafid. Katanya kalau nggak salah itu ada seleksinya pasti ya. Jadi kalau dia benar-benar hafid, UKT-nya entah itu diperingan, entah itu bahkan gratis gitu ya. Jadi teman-teman yang hafid itu langsung aja ke UNER, masuk UNER, kemudian masuk UKMTQ bisa ikut itu ya, seleksi gitu ya. Kemudian untuk prestasinya sendiri, dari situ ada namanya lomba itu MTQM ya, Muhasabah Tilawatil Quran.
MTQN kalau salah ya mahasiswa ya, tapi itu nasional ya. Jadi dari UNER sendiri ada seleksinya dulu, baru siapa yang lolos akan dikirim untuk mewakili universitas ke jenjang nasional. Dan ya tahun 2000 kalau nggak salah tuh 2018 gitu ya, itu FST itu menjadi juara umum. Anak FST gitu ya, bukan UNER ya. Anak FST juara umum mewakili UNER, kemudian UNER berangkat juara umum. Masya Allah sekali. Ya itu ada buktinya di banner ya, ada bannernya di Ulbab. Ini coba kita tunjukkan juga kalau bisa. Itu benar-benar sangat apa ya? Kita itu bukan universitas keislaman tapi bakat-bakat keislaman itu banyak. Masih ada. Nggak cuma itu, biasanya kita melihat teman-teman FST itu ikut kegiatan perlombaan keislaman seperti MSQ ya, Musabaqah Syarhil Quran, itu juga dapat juara biasanya. Ada juga mungkin apa ya? Mungkin apa ya? Dapat Banjari. Oh iya Banjari. Iya Banjari itu sebenarnya ya di Ulbab itu ada ya, di FGIM itu sendiri ada program membaca Al-Kahfi juga setiap malam Jumat ya, habis maghrib, kemudian dilanjutkan dengan latihan Banjari Mas. Habis ya, baca Al-Kahfi. Habis Al-Kahfi kan ya malam Jumat setelah maghrib kan ya. Setelah maghrib terus salat isya kemudian lanjut latihan Banjari. Ya biasanya sampai 8:30 ya. Ya. Baru kita pulang gitu ya. Jadi latihan Banjari ini biasanya kita ikut festival Banjari gitu ya Mas. Dulu pernah jadi dulu itu diundang juga ketika ada acara, kita diundang untuk opening ya biasanya ya. Biasanya kan selawatan dulu baru ada acara intim gitu ya. Rata-rata yang diundang itu adalah anak FST itu. Wow, keren banget. Iya. Fakultas santri tenang. Iya. Jadi benar-benar fakultas santri tenang di sini kalau jangan ragu pokoknya. Jangan ragu sih. Oke. Nah, mikirin apa ya? Balik ke tema kita. Apa? Ngalap barokah, mencari barokah. Iya. Sambil nge-lab. Oke. Itu menurut Anda gimana tuh? Karena kan di lab tuh kan kita sibuk juga ya. Kita bakal praktikum, bikin laporan dan itu pasti panjang banget terutama untuk anak FST gitu kan ya. Oke. Tapi kita harus tetap sambil ngalap barokah. Iya. Nah, itu menurut Anda gimana? Jadi kaget ya dengar pertanyaan itu dengan judul seperti itu. Mungkin sedikit saya nisbatkan nge-lab itu sebagai kita belajar thalabul ilmi ya, mencari ilmu. Jadi setiap muslim kan fardu ain hukumnya untuk mencari ilmu. Mulai dari dalam kandungan sampai nanti ke liang lahat gitu ya. Minal mahdi ilal lahdi begitu. Kemudian segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah bergantung pada niat ya, sesuai dengan hadisnya Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu binniyat wa ila akhirih. Jadi setiap perbuatan tergantung dari niat. Dan kalau tadi misalnya mencari barokah sambil nge-lab, bisa nggak? Bisa. Jadi niat kita apa dulu ya? Jadi ketika kita niatkan hanya untuk nge-lab semata ya, ya kita dapatnya cuma nge-lab itu tadi. Tapi ketika kita mendapatkan misalnya kita nge-lab, kita niat cari ilmu, kita niat mendekatkan diri pada Allah. Karena hakikatnya semua ilmu itu asalnya dari Allah. Kita misalnya meneliti sebuah apa ya Mas, kita pernah lihat tahu misalnya mikroba ya, sekecil itu ya, dengan adanya mikroba kita melihat, kemudian kita tadabbur alam ya, itu wah Masya Allah, ciptaan Allah itu sekecil ini, sedetail ini, kemudian bisa menyebabkan penyakit pada kita misalnya, bisa menyebabkan kesembuhan misalnya, membuat obat apa gitu ya, mungkin ya. Jadi kita renungilah itu, kita resapi bahwa itu semua dari Allah. Kemudian keimanan kita bertambah, salat kita semakin khusyuk, dan itu namanya niat kita dapat ya. Tadi kita niatnya belajar tapi dapat sekali dua gitu ya Mas. Dapat barokahnya, kita ternyata mendapatkan hikmahnya, mendapatkan hidayah dari Allah. Oh ternyata seperti ini loh. Bahkan Allah itu daun yang jatuh saja Allah tahu gitu ya. Apalagi sekecil itu gitu ya, sekecil itu bergerak gitu ya. Itu Allah sudah pasti mengaturnya gitu kan. Jadi bisa kita nge-lab sambil cari barokah, itu bisa, tergantung pada niat kita sendiri tadi. Dan pasti nggak cuman belajar saja ya. Bahkan kita di bulan Ramadan ini ya, kita duduk di masjid seperti ini, bisa kita niatkan sebagai itikaf, bisa Mas. Jadi ya kembali lagi pada niat kita itu seperti apa. Jadi itikaf gak cuma malam hari gitu ya? Iya, nggak harus Mas. Itikaf itu intinya berdiam di masjid gitu kan ya. Ya dengan niat ya nawaitul itikafin sunnatillah taala gitu. Ya jadi bisa segala sesuatu itu kita harus sanggup paten kepada Allah, pada Sang Pencipta. Agar kita bisa mendapat barokah, kemudian kita juga menambah keimanan. Gitu. Jadi
ngalap berkah sambil nge-lab itu masih bisa ya? Bisa, sangat bisa. Meskipun kita labnya sibuk berjam-jam, tapi tentunya dengan tidak meninggalkan kewajiban sholat. Ya sholat 5 waktu lah yang pasti. Pasti. Oke. Mungkin closing statement sih dari Nanda buat mungkin dari rekan-rekan yang mau masuk UNER atau rekan-rekan di FSD atau terserah deh buat dari Nanda. Ya, buat teman-teman yang mau mencari universitas ya, terlebih lebih khusus teman-teman yang udah diterima UNER mau masuk UNER gitu ya. Persiapkan diri teman-teman untuk bisa berproses di universitas. Kemudian carilah lingkungan yang baik untuk bisa menjaga teman-teman selama masa perkuliahan. Kemudian untuk teman-teman yang sedang berjuang belajar menjadi mahasiswa, teruslah berjuang, teruslah belajar. Jalan Allah itu pasti lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Masya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah, I think that's all podcast kita pada siang hari ini. Mungkin kalau masih kurang bisa langsung tanya-tanya aja bisa kasih cari nomornya aja Anda gitu. Iya. Oke. Dan karena mungkin sekarang ini lagi Ramadan ya, kami selaku perwakilan dari FSD, dari saya dari BEM, Anda dari J, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan mungkin juga habis ini mungkin nih kalau nggak salah uploadnya bakal di hari raya. Jadi pas mungkin kita ucapin minal aidin wal faizin. 1, 2, 3. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, see you all guys. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum. Insyaallah kan nih.